Terima kasih ya Allah atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih membangunkan kami dan memberikan napas kehidupan kepada kami. Sehingga di pagi yang cerah ini, kami boleh datang ke bait-Mu untuk mengucap syukur. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Itu semua karena kesempatan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan dapat kami hidupi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Horas, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan bagi kita di minggu ke-14 setelah Trinitatis didasarkan pada kitab Pengkhotbah 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Sebelum aku, dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu serta saudara-saudari sekalian, kitab Pengkhotbah ini dituliskan oleh Raja Salomo, yaitu pada masa tuanya. Tentu kita sudah tahu tentang Raja Salomo, raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, raja yang termasyur, ternama, kaya raya, dan dia adalah seorang yang belajar dari siapapun dan dari apapun. Di mana Raja Salomo merenungkan kembali semua kekayaan, semua kekuasaan, semua kesenangan dan kebesaran, kebijaksanaan yang dimilikinya. Di ayat 11 dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ternyata di masa tuanya Raja Salomo merenungkan semua apa yang telah terjadi di dalam hidupnya. Baik itu kekayaan, baik itu kekuasaan, baik itu kebijaksanaan.
Ternyata semua itu sepertinya hanya kesia-siaan. Diibaratkan seperti usaha menjaring angin. Kehidupan ini dan yang terutama jalan Tuhan penuh dengan misteri. Siapa yang tahu kalau hari ini kita bisa bersuka cita, mungkin besok atau tahun depan kita bisa mungkin berduka cita. Siapa yang tahu hari esok? Semua adalah misteri Allah. Tidak ada yang tahu untuk hari ke depan. Sebenarnya jika kita telusuri lebih mendalam, ada satu hal yang diungkapkan pengkhotbah ini. Bahwa ia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Allah itu adalah kekal. Bahwa Allah itulah adalah abadi. Ia menyadari bahwa hidup manusia di dunia ini adalah sementara dan akan berakhir. Dan dalam memahami surat pengkhotbah ini, sebaiknya memang kita menuntaskan membaca dari pasal awal hingga pasal akhir dari kitab pengkhotbah ini. Supaya kita jangan salah menafsirkan makna dari surat pengkhotbah ini. Dunia ini adalah tempat sementara bagi kita. Dan suatu saat tentu itu akan berlalu. Karya manusia akan berakhir, keberhasilan manusia, prestasi manusia akan berakhir. Dan suatu saat semua apa yang telah kita capai di dunia ini akan kita tinggalkan tanpa membawa apa-apa. Apapun yang dilakukan manusia dalam hidupnya, suatu saat akan ditinggalkannya. Lantas, apakah kita akan berdiam diri saja? Apakah kita tidak akan berusaha? Apakah kita tidak akan berkarya lagi di dunia ini? Jika dikatakan itu sia-sia? Satu-satunya yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah agar hidup kita tidak terasa sia-sia, hanyalah takut kepada Allah. Mengasihi sesama. Bersuka cita dalam hari-hari yang telah dianugerahkannya. Apa yang dapat kita lakukan untuk memaknai kehidupan ini? Jika kita renungkan apa yang dapat kita lakukan untuk memaknai kehidupan ini. Jalanilah hidupmu yang sementara di dunia ini dengan takut akan Tuhan. Nikmatilah hidupmu yang sementara ini dengan takut akan Tuhan. Maknailah hidupmu dengan rasa syukur dan sukacita atas anugerah Tuhan. Pakailah karya, usahamu, prestasimu, keberhasilanmu, pencapaianmu untuk mengasihi, untuk membangun, untuk menolong orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya jangan menyalahgunakan anugerah itu untuk menindas orang lain, untuk membuat orang lain menderita. Melainkan menjadi berkat bagi orang lain. Penulis kitab pengkhotbah ini ingin menyapa kita agar kita menyadari siapa kita. Dari mana kita berasal? Dan mau kemana kita kelak?
bila kita melihat Raja Salomo adalah seorang raja yang memiliki kesuksesan di berbagai hal. Di rumah, di ladang, berternak, usaha, kepemimpinannya dalam kerajaan. Namun di balik semua itu, apakah faedahnya? Apakah manfaatnya? Apa faedahnya dan manfaatnya dalam hidup umat manusia di balik kesuksesannya dalam pekerjaannya, dalam rumahnya, dalam mengelola usahanya, dalam mengelola kebunnya, ladangnya? Apa faedahnya dan manfaatnya bagi kehidupan manusia di balik keberhasilannya memperkerjakan orang lain? Apa faedahnya hidup manusia di balik kekayaannya, di balik kesuksesannya? Marilah saudara-saudari kita merenung, apa sesungguhnya manfaat atau faedah dari pencapaian yang boleh kita capai sampai hari ini. Bukan berarti penulis surat pengkhotbah ini, yaitu Salomo, menolak kesuksesan, menolak kekayaan, menolak kekuasaan. Tapi dia menyadari di masa tuanya, apa faedahnya? Karena semuanya itu akan berakhir, akan layu seperti rumput. Tinggal menunggu waktunya saja. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita, kesuksesan kita, pencapaian kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, apa yang kita miliki harus kita abdikan untuk memuliakan nama Tuhan. Harus kita pakai untuk sesama kita, untuk saling membangun, untuk saling membantu. Saat hidup kita berlalu, maka akan banyak orang yang merasakan kebaikan kita. Jika suatu saat kita mati, apa yang diingat orang dari kita? Jabatan kita kah? Kekayaan kita kah? Atau kebaikan kita yang telah membantunya? Atau kita memiliki dampak bagi orang lain? Apa yang boleh kita banggakan dari hidup kita yang merupakan pemberian secara cuma-cuma oleh Allah? Hidup kita ini hanya anugerah, hidup kita ini hanya pemberian. Ketika Allah telah berkata sudah selesai, kita tidak bisa mengatakan belum, aku belum siap. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, orang hikmat akan menyadari apa yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa sehebat apapun manusia meraih kesuksesannya, ingatlah semuanya akan berlalu ketika dia menghadap penciptanya. Kita tidak dilarang untuk bekerja keras, kita tidak dilarang untuk berkarya, kita tidak dilarang untuk menikmati hidup kita, mencari kesuksesan,
menambah harta kita. Namun dalam menggapai semua itu, marilah berhikmat dan marilah dasarkan pada dasar takut akan Tuhan. Jangan dengan tujuan untuk prestise diri sendiri, hanya untuk keinginan diri sendiri. Dan di akhirnya kita diingatkan bahwa di balik semua apa yang dikerjakan oleh manusia, apa yang kita kerjakan, ingatlah Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, itu akan diperhitungkan, itu akan dihakimi oleh Allah di hari yang akan datang. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Di akhirnya memang semuanya akan sia-sia. Tapi bukan berarti kita berdiam diri saja. Bukan berarti kita berserah saja. Tapi kita harus senantiasa bekerja keras, berkarya. Dan di dalam pencapaian kita, atas kerja keras, atas karya kita, atas kesuksesan kita, kita harus mendasarkan itu pada dasar takut akan Tuhan. Nikmati hidupmu, maknai hidupmu, dan tetaplah berlandaskan takut akan Tuhan. Itulah yang Allah inginkan, agar hidup kita tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami bahwa semua kehidupan kami di dunia ini akan berlalu, akan layu, akan sirna. Kami diingatkan ya Tuhan, bahwa semua apa yang kami punya, apa yang kami capai, apa yang kami raih, kesuksesan kami, kekayaan kami, kekuasaan kami, supaya kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya kami pakai untuk membangun, menolong sesama kami ya Tuhan. Ajari kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami hanyalah sementara. Ajari kami ya Tuhan, untuk menikmati hari-hari kami dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Ajari kami untuk menyadari ya Tuhan, bahwa semua kepunyaan kami hanya anugerah-Mu semata. Biarlah ya Tuhan, kami mempersembahkan semua kepunyaan kami, semua kesuksesan kami, semua kekuasaan, kekayaan kami, apa yang kami miliki, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan kami sombong ya Tuhan. Jangan biarkan kami terleha ya Tuhan, karena kenikmatan dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat program dan rencana Huria-Mu ya Tuhan, HKBP Balikpapan Baru. Tuhan yang memberkati, memberikan kesatuan hati, jemaat-Mu dan para parhalado-Mu, sehingga boleh berjalan dengan baik dan tercapai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, HKBP secara keseluruhan, yang akan melaksanakan Sinode Godang.
Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati proses itu. Biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan sukacita untuk hidup kami, rencana kami, harapan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami tidak kecewa ketika kami mengalami kegagalan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.